Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali dengan channel Majelis Abdul Hakim. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidayah sehingga kita tetap bisa melakukan kajian bersama dalam kitab An-Nashihah Diniyah wal Washail Yamaniyah. Dan pembahasan kali ini masih tetap pembahasan at-taqwa. Langsung saja kita mulai kajiannya. Masih tetap dengan pembahasan at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 kitab An-Nashihah. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran surat nomor 3 ayat 102. Amrun minhu subhanahu bil mauti 'alal Islam wa huwa dinullahi alladzi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu 'indahu wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Wa qala ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan Islam, yang merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kabarkan dalam kitabnya bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhoi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari siapapun selain agama ini. Serta inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Abdul Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha meninggal dalam keadaan agama Islam. Ini adalah perintah. Lantas apakah kita bisa mengetahui kita meninggal dalam keadaan Islam atau tidak? Tentu hal yang harus dilakukan sebagai umat muslim adalah satu, beriman kepada Allah. Kedua, menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menegakkan rukun Islam dan juga menjauhi larang-larangannya. Serta yang paling utama dan paling penting adalah kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Memang setiap dari kita tidak akan mengetahui bagaimana nanti kemudian meninggal, tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerahkan keadaan tersebut kepada keadaan, kepada takdir, tapi kita harus tetap berusaha. Janganlah kita mengatakan, ya udahlah, nanti aku meninggal apa kata nanti. Tidak boleh. Kita sebagai umat muslim harus berusaha agar kita bisa meninggal dalam keadaan Islam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun selain daripada Islam. Sesuai dengan firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesuai dengan firman-Nya juga, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah saat ini agama Islam. Na'udzubillah apabila kita meninggal, na'udzubillah dalam keadaan Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggal dalam keadaan selain agama Islam. Karena tentu sudah pasti 1.000.000% kita tidak akan terima di sisinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya,
Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 3. Wa laisa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu 'alal Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa 'alaihi wa imtathala ma amarahu bihi wa huwa ay yakhtarul mauta 'alal Islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa ya'zimu 'alaihi wa yakrahul mauta 'ala ghairihi minal adyan wa la yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'ilan minallahi ay yatawaffahu musliman. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihimussalam anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Seseorang tidak dapat memilih mati dalam keadaan Islam dengan sendirinya. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita bahas, seseorang tidak akan mampu untuk bisa memilih mati atau dia bisa untuk memprediksi kematiannya seperti apa. Tidak akan bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan, sudah memberikan petunjuk. Jikalau seseorang benar-benar, seorang hamba benar-benar ingin menempuhnya, berarti dia telah menjalankan prosedurnya dengan segala macam perintahnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu memilih mati dalam keadaan Islam dengan penuh pengharapan dan tekad yang bulat. Ia membenci mati dalam keadaan selain Islam dan ia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dimatikan dalam keadaan Islam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan, sudah memberikan petunjuk apabila seorang hamba ingin mati dalam keadaan Islam, ingin mati dalam keadaan iman, ia sudah memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Satu seperti yang tadi kita bahas, yaitu menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berharap, dia berdoa dengan tekad yang bulat agar dia bisa mati dalam keadaan Islam, agar dia bisa mati dalam keadaan iman. Serta ia membenci dirinya untuk mati dalam keadaan selain daripada agama Islam. Serta dia juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimatikan dalam keadaan Islam. Hal ini juga sudah dilakukan oleh para nabi-nabi Allah, oleh rasul-rasul Allah, yang salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu doanya Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Coba kita lihat, seorang Rasulullah, seorang Nabi Allah, Nabi Yusuf, yang sudah pasti dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimatikan dalam keadaan Islam. Lantas bagaimana dengan kita? Tentu kita harus jauh lebih besar harapannya. Kita harus jauh lebih besar usahanya. Harus lebih kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimatikan dalam keadaan Islam. Karena ini sangat bahaya sekali. Mati, apabila orang sudah mati, sudah 1.000.000% tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Dan ini adalah gerbang awal menuju pintu-pintu yang akan selanjutnya. Jikalau dia mati dalam keadaan selain Islam, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tentu setelahnya dia akan mendapatkan siksaan. Tentu sudah pasti dia tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seorang mati dalam keadaan Islam, seorang mati dalam keadaan baik, seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka sudah pasti
setelahnya, kehidupan setelahnya dari alam barzakh sampai nanti di yaumul mahsyar, sampai nanti di hari kiamat di padang Arafah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tekankan pada diri kita, ini yang harus kita kuatkan, kita harus mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita bisa meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Wa anis saharahina amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubah. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini juga terjadi kepada ahli sihir. Ketika mereka beriman dan mendapat ancaman hukuman dari Fir'aun. Coba kita lihat, seorang ahli sihir di zamannya Fir'aun yang ketika itu memusuhi Nabi Allah Musa, setelah melihat mukjizatnya Nabi Musa, mereka langsung beriman. Ketika mereka beriman, apa yang terjadi? Fir'aun langsung mengancam mereka untuk dibunuh, untuk disalib. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sihir ini? Mereka berdoa, Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam atau berserah diri padamu. Masya Allah. Seorang ahli sihir yang selama kehidupannya dia menipu manusia. Tetapi setelah melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Allah Musa, lewat mujizat Nabi Musa, mereka dengan serta-merta langsung beriman. Bahkan ketika mereka beriman, mereka mendapat ancaman dari Firaun, mereka tetap tidak menggubris. Bahkan mereka berdoa, Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Tentu ini merupakan contoh, tentu ini merupakan panutan yang harus kita laksanakan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bertemu dengan Firaun, walaupun mungkin saat ini kita tidak mendapatkan ancaman, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimatikan dalam keadaan berserah diri pada Allah dan juga meninggal dalam keadaan Islam. Selanjutnya, wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa bunyahu. Wa an Yaqub annahu awsa bunyahu aidan alaihissalam bil maut alal Islam. Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Ibrahim bahwa ia berwasiat kepada anaknya. Siapa anaknya? Yakub. Demikian juga Nabi Allah Yakub berwasiat kepada anaknya agar meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sekelas Nabi Allah Ibrahim yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu pun mewasiatkan kepada anaknya agar dia bisa meninggal dalam keadaan Islam. Nabi Allah Yakub pun demikian, dia mewasiatkan kepada anaknya agar meninggal dalam keadaan Islam. Coba kita tengok kehidupan kita saat ini. Apa yang kita wasiatkan orang-orang di sekitar kita, apa yang diwasiatkan oleh orang-orang di sekitar kita ketika meninggal? Yang diwasiatkan hanyalah sebagian besar harta. Nanti rumah ini milik ini, tanah yang sana milik si A, tanah yang di sana milik si B. Tetapi mereka tidak ingat bahwa kehidupan setelah dia mati jauh lebih besar. Yang seharusnya ketika dia mewasiatkan sebelum dia meninggal harus mengikuti dengan jalannya para nabi-nabi Allah, dengan jalannya para rasul-rasul Allah. Wahai anakku, setelah meninggal aku nanti, hendaknya engkau menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Hendaknya engkau
untuk tetap menegakkan agama Allah. Hendaknya engkau janganlah meninggalkan sholat. Hendaknya engkau usaha untuk meninggal dalam keadaan Islam. Seharusnya itu juga jangan lepas dari wasiat-wasiat yang disampaikan ketika akan meninggal. Bukan hanya urusan harta. Harta ketika sudah meninggal maka kan otomatis terbagi-bagi. Tanpa diwasiatkan pun sudah otomatis akan dibagi kepada ahli warisnya. Sedangkan wasiat iman, wasiat Islam tentu lebih kuat diwasiatkan oleh orang tua. Terlepas dia juga harus mengikuti kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian Islam, kajian-kajian dakwah untuk mengajak anaknya beribadah kepada Allah. Tetapi orang tua punya peranan besar, orang tua punya peranan tinggi agar anaknya tetap beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta bisa meninggal dalam keadaan Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim pun memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah engkau wafat kecuali engkau memeluk agama Islam. Ini juga dilakukan oleh Nabiullah Yusuf seperti yang tadi kita baca ayatnya. Semoga kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga yang sudah menonton video ini kemudian subscribe, like dan share dijadikan amalnya sebagai amal jariah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap pada pembahasan at-taqwa. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larang-larangannya, serta tetap bisa melakukan banyak amal-amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.